Krisis ekonomi global yang berkepanjangan terus memaksa perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah sulit. Salah satunya kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 511 pekerja di pabrik kompor gas Kuantum. Perusahaan tersebut, yang selama bertahun-tahun menjadi tumpuan bagi ratusan pekerja, kini terpaksa mengambil langkah sulit akibat lesunya pasar dan perubahan kebijakan ekonomi. Bagi para pekerja yang terkena dampak, PHK ini bukan hanya berarti hilangnya sumber penghasilan, tetapi juga ketidakpastian besar tentang masa depan mereka, keluarga, dan anak-anak mereka. Mulai tahun 2016, perusahaan kita udah mulai oleng. Dan masuklah di tahun 2018 dan 2019, perusahaan masuk ke PKPU. Adapun untuk hak-haknya karyawan, pembayarannya bekerja sesuai dengan kawan-kawan untuk bekerja harian, dibayarnya secara harian. Saat ini semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan di Indonesia akibat dampak dari vonis pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini semakin mempertebal gambaran suram perekonomian Indonesia yang belakangan ini kian banyak memunculkan sinyal buruk. Beberapa pekerja yang terkena dampak PHK mengalami berbagai tantangan, mulai dari kesulitan finansial hingga stres mental. Bahkan di antara yang menggantungkan hidupnya kepada bantuan sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 46 ribuan pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja pada periode Januari 2024 hingga Agustus 2024. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, dari angka PHK tersebut didominasi daerah Jawa Tengah, lalu disusul Jakarta dan Banten. Sementara itu, sejumlah perusahaan rintisan atau startup juga kompak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya sejak awal tahun, yang disebabkan oleh kondisi ekonomi makro yang buruk hingga reorganisasi sumber daya manusia. Sejumlah karyawan tersebut mengaku sempat kehilangan semangat untuk melanjutkan karir mereka. Bagaimana tidak, seringnya pemberitahuan PHK dilakukan secara mendadak, dan lapangan pekerjaan di Indonesia yang sedikit tentu menjadi kekhawatiran para karyawan yang terkena PHK tersebut. Mereka terpaksa menerima keputusan PHK karena dilakukan secara mendadak tanpa adanya waktu untuk memprotes alasan mereka mengapa mereka di PHK, serta tanpa ada kesempatan untuk mempersiapkan diri mencari pekerjaan di tempat lain. Tidak ada kepastian yang mereka dapatkan untuk melanjutkan langkah karir selanjutnya. Ya, kalau perasaan setelah mengalami PHK itu cenderung bingung ya. Tentu sedih karena PHK di kantor kami sih, saya dan suami itu sama-sama di PHK, dan itu terjadi sangat tiba-tiba. Karena diumumkan PHK-nya itu tidak ada pemberitahuan resmi, jadi kami tidak sempat mempersiapkan diri dalam hal mengamankan keuangan, terus belum sempat cari pekerjaan baru juga saat itu, jadi bener-bener nggak tahu gitu harus gimana, jadi bingung sih, lebih ke bingung. Jadi aku dan suami itu sama-sama dadakan. Kami itu sebenarnya kerjanya di tempat yang berbeda ya, cuman memang sama-sama startup. Jadi suami duluan, lalu kemudian 6 bulan kemudian itu saya gitu. Nah, ini sangat berpengaruh sih sebenarnya ke emosional, karena sebelumnya kami merasa baik-baik aja gitu, dan tiba-tiba keadaan keuangan kami berubah, dan itu berubahnya drastis. Sementara banyak tagihan dan kebutuhan yang harus kami penuhi, dan ya itu cukup mengguncang mental sih. Sudah setahun lamanya, S dan suaminya masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Untuk menyambung hidup, suaminya kini aktif menarik ojek online untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia mengaku sulit untuk mendapatkan pekerjaan saat ini. Menurutnya, tingkat pengangguran karena gelombang PHK semakin tinggi, fresh graduate yang semakin banyak, dan gelombang PHK akibat COVID masih terus berlanjut, yang pada akhirnya akan memperbanyak saingan dan sulit mendapatkan pekerjaan. Kalau untuk harapan, sebenarnya tentu ingin semua kembali baik-baik aja gitu seperti sedia kala. Nah, dapat pekerjaan baru juga, terus semoga pemerintah juga cepat tanggap sih akan fenomena ini. Karena kan PHK ini nggak terjadi di 1-2 perusahaan, tapi banyak banget dari korporasi sampai startup company, itu kan semuanya ada PHK ya. Dan semoga akses cari kerja juga dipermudah sih, jadi berkurangnya penipuan-penipuan juga tuh. Bahkan aku terkena penipuan itu justru di website dari lowongan kerja punya pemerintah tuh. Bagi sebagian pekerja yang tidak terdampak PHK, mereka juga bingung apakah harus selalu menyiapkan diri jika suatu saat juga mereka mendapatkan hal yang sama. Tidak ada perjanjian rasa aman yang diberikan oleh perusahaan terkait dengan pekerjaan mereka saat ini. Jika begitu,
Mungkin tidak ada cara lain bagi mereka untuk terus mempersiapkan diri jika tiba giliran mereka terkena PHK. Karena siapa lagi yang bisa mereka harapkan selain diri mereka sendiri? Kecuali para pekerja tersebut memiliki relasi yang bisa menjadi andalan untuk menemukan celah agar mendapatkan pekerjaan di tempat yang mereka inginkan. Badai PHK di startup juga dirasakan oleh Raras, seorang mantan pekerja startup di Indonesia. Ia mengaku tidak lagi terkejut ketika dirinya terkena PHK. Melihat badai PHK di industri startup terus terjadi, ia mengaku sudah mempersiapkan semuanya, baik dari mental maupun finansial. Kena PHK itu mengejutkan ya, shocknya tuh ada gitu kan, walaupun memang secara kondisi emang kita aware ya, di mana-mana lagi kondisinya tuh emang banyak banget terjadi PHK, cuma memang kebetulan di perusahaan tempat aku kerja juga kebetulan udah beberapa kali ada PHK dan alhamdulillahnya sebelumnya sih nggak kena gitu kan, cuma pada akhirnya kena itu pun walaupun udah jaga-jaga gitu ya secara mental emang udah ada persiapannya, tetap aja ketika itu kejadian itu lumayan shocking dan kebetulan juga banyak teman-teman yang kena juga, jadi ya dibilang terpukul ya terpukul ada, tapi ya kita udah tahu sih sebenarnya, masa karena udah mempersiapkan diri juga jadi udah lebih tenang aja gitu. Kalau secara finansial ya pastinya ketika itu terjadi ya langsung buru-buru inilah ya, kayak oh ini contingency planningnya apa nih, karena kan otomatis income-nya langsung berhenti tuh di saat itu. Nah alhamdulillahnya pun kalau aku sih memang kebetulan udah melakukan financial plan, jadi ya nggak terlalu terkejut-terkejut banget lah, jadi kayak ibaratnya secara finansial nggak terlalu pusing gitu. Saran dari aku yang paling pertama banget adalah sebisa mungkin kita punya security in financial gitu ya. Financial plan-nya, let's say ngomongin soal dana darurat, memulai nabung gitu ya, kayak untuk punya dana darurat itu penting banget. Karena emang ketika kita punya dana darurat yang let's say mungkin jumlahnya belum ideal, tapi at least ada gitu ya, itu tuh bener-bener kayak ngebantu banget meredam kepanikan kita sih. Karena let's say ngomongin soal mencari pekerjaan sekarang itu kan nggak gampang ya, gelombang layoff itu terjadi di mana-mana. Let's say di market lagi banyak banget orang yang bersaing cari kerja dan pekerjaan itu didapatkannya udah nggak gampang sama sekali gitu ya sekarang. Jadi emang kita buying time nih, berarti nafasnya untuk kayak oh ya udah pekerjaannya berhenti, berarti income-nya berhenti, tapi bukan berarti hidup kita juga berhenti kan sampai situ. Pada akhirnya, terjangan badai PHK yang dilakukan sejumlah perusahaan rintisan dalam beberapa waktu kebelakang masih akan berulang. Hal ini dikarenakan sejumlah startup masih memilih PHK sebagai cara termudah dan tercepat untuk mempertahankan perusahaan mereka. Pemerintah pun sebagai pihak penting yang memiliki kewajiban untuk memastikan rakyatnya sejahtera masih belum bisa diandalkan. Banyak pemangku kebijakan yang masih sibuk untuk mencari keuntungan pribadi dibandingkan memikirkan nasib rakyat mereka sendiri. Dengan tantangan yang masih ada di depan mata, banyak pihak berharap agar kebijakan pemerintah dan juga dukungan sosial ini dapat lebih efektif untuk membantu para pekerja yang kehilangan mata pencahariannya. Tim Liputan CNBC Indonesia.